Selamat siang, Bapak Ibu masyarakat Kota Tambua. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak. Pada kesempatan yang baik ini saya mengudara lagi di salah satu grup politik di Kota Tambua, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini saya meninggalkan hiruk pikuk permasalahan tentang pencalonan bupati dan wakil bupati, tapi ada berita yang sangat seru. Ini menyangkut dengan keuangan negara. Tapi sebelum itu ada sebuah lagu ya. Lagu ini sering suka saya nyanyikan lagu ini. Tapi saya lupa judulnya itu. Pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini, kau sombong kau, pokoknya kau lah, itu lagu. Kalau ada yang tahu tolong. Terindikasi korupsi, Polres Belu lidik anggaran Dekra Nasda senilai 1,5 miliar. Senggol Om Yap dong, Om Yap pelet tuh dong. Akang kung di mana kung, senggol dong. Tipikor Polres Belu dikabarkan tengah menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan anggaran pada Dekra Nasda Kabupaten Belu tahun anggaran 2022-2023 senilai 1,5 miliar. Ini bukan 1,5 juta, 1,5 miliar, 1.500 juta. Penyelidikan ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dekra Nasda ini tersebut sudah dilakukan sejak awal bulan Februari 2024. Yang pertama saya mau profesiat dulu kepada sebelum saya lanjut membacakan berita ini, profesiat kepada penegak hukum, khususnya kepada Polres Belu. Itu yang pertama, salam hormat kepada Bapak Kapolres Belu. Yang kedua, Kasat Reskrim Polres Belu. Dan yang tidak kurang rasa hormat saya, yaitu kepada Kanit Tipikor Polres Belu dan jajarannya. Sehingga dugaan-dugaan ini, sehingga ada yang membuat yang lain sudah hilang seperti cacing kepanasan, bagaikan ditelan bumi. Yang biasa cerewet-rewel, suka promosi, hari ini hilang. Ya, ini adalah bagaimana doa yang saya bilang, doa-doa dari masyarakat kecil. Sehingga segala aib yang ada di Kabupaten Belu ini, yang menyangkut keuangan daerah, mulai terbongkar pelan-pelan. Artinya sekali lagi profesiat kepada Polres Belu dan jajaran, dan terlebih teristimewa kepada Kanit Tipikor Polres Belu bersama jajarannya. Sejumlah pihak terkait yang mengelola anggaran Dekra Nasda Belu telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan guna pengembangan lebih lanjut. Melalui NTT Online, tim penyidik Tipikor Polres Belu juga telah mendatangi gedung Dekra Nasda Belu guna melakukan pengecekan fisik barang yang dibelanja menggunakan dana tersebut. Saya baca habis, saya komentar dulu. Dulu, minta maaf, dulu periode 2015-2020 masih di zamannya paket sahabat memimpin Rebelu ini sedikit saya menyampaikan kepada publik. Ini menurut analisa saya. Waktu itu dikelola oleh ibu-ibu Dekra Nasda yang kali lalu itu luar biasa. Artinya harus profesiat karena bisa mempromosikan barang-barang tenun. Itu bisa sampai ke mancanegara. Bahkan saya melihat ada ibu-ibu Dekra Nasda itu mencari dana sendiri untuk memfasilitasi. Sehingga waktu itu ada ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat. Seperti tenun,
Sehingga ini tahun periode belum berselesai. Sudah 1,5 miliar bermasalah. Ami dirun mak dalene susar bot. Nice. Aduh. Ini kenapa? Saya harus kritisi. Karena itu yang nama Kange. Dulu suka promosi turun sampai di Sumba sana promosi kain tenun. Terus kenapa ada permasalahan begini? Baru hilang. Ya. Dan harapan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, ya, dan sebagai kaula muda yang selalu bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil, ini kalau memang terbukti merugikan masyarakat kecil dan menggunakan uang negara, uang masyarakat Kabupaten Belu untuk keperluan diri pribadi atau golongan, saya minta dengan hormat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Belu, usut sampai tuntas. Berikan sanksi yang tegas dengan kurungan pidana agar memberikan efek jerah kepada oknum atau para pelaku kejahatan. Ini membunuh masyarakat kecil di saat ekonomi masyarakat lagi tidak baik-baik adanya. Dan hari ini kita melihat semua bahwa harga beras di pasaran mencapai angka 17.000. Enak sekali gunakan uang daerah, uangnya masyarakat. Ya, sebelum saya lanjut, saya harus membaca komentar supaya netizen itu, ini akun asli akan saya tanggapi. Fernandus Nayaki, syair lagunya kejam betul. Bukan kejam betul, saudaraku. Memang lagunya seperti begitu. Memang kita pun lidah itu kalau dia putar sana, putar sini, veo sana, puji sini, itu memang dia tidak ada tulang. Jadi dia mau keselaknya di mana? Enak saya. Tapi kalau orang tiba-tiba pegang di lidah itu, orang pegang berputar begini, itu memang agak susah. Maka saya bilang langsung sambut Haman Hendrikus sudah susar nebot. Poin bokar nai. Ya. Bapak Agustinus Atok, Kakak Vicky mainkan. Semoga tidak terjadi kesalahan dan dijadikan ini sebagai satu bulan. Dan Bapak, saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman saya, saudara saya itu ada Fernandus Nayaki, Haman Hendrikus, pasti kami akan kawal proses. Dan kami percaya kepada aparat penegak hukum. Kami percaya kepada penyidik Polres Belu. Bahwa mereka akan bertindak secara profesional. Karena saya yakin, saya percaya bahwa hari ini saya yakin dan percaya kepada pihak khususnya Polres Belu, karena kegiatan-kegiatan kemanusiaan dilakukan oleh Polres Belu sangat luar biasa. Nanti akan saya ulas dalam live saya yang berikutnya. Saya yakin bahwa hal-hal yang merugikan masyarakat kecil, apalagi penggunaan anggaran yang 1,5 miliar, masyarakat 1,5 miliar itu bukan 1,5 juta, 1.500 juta. Itu uang bukan main-main. Dan ini harus diusut sampai tuntas. Proses hukum. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang, doanya orang kecil ini manjur, saya bilang ini. Pelan tapi pasti. Kita bilang karma. Karma itu kalau sudah di biji mata baru bilang, aduh Tuhan ampuni dosa dan kesalahanku. Terlambat naik. Makanya lidah jangan lebih panjang daripada otak. Apapun yang mau disampaikan itu lihat. Hargai orang lain punya kinerja. Hargai orang punya prestasi. Walaupun beda, politik itu hal biasa dalam demokrasi. Orang sudah berbuat. Kita baru coba-coba. Kayak seperti begini. Kalau sudah begini, ya, kita bilang apa? Makanya jangan suka menganggap rendah orang lain. Saya mau menyampaikan kepada semua kita dalam publik ini. Kita harus hormati kelebihan orang lain. Kita harus apresiasi apa yang sudah orang lain buat untuk daerah ini. Kita belum berbuat, tapi omong sudah lebih daripada orang sudah berbuat. Hasil lagi apa? Karma. Tahu tidak? Karma. Sudah kena begitu, aduh Tuhan, tiap hari mengharap patung baru. Aduh Tuhan, ampun dosa. Terlambat.
Ya kita kawal abang, kawal. Tidak main-main. Saya kawal. Saya sendiri akan pimpin. Kawal. Tidak ada yang perlu ditakuti di kabupaten ini. Selagi kita berdiri untuk kepentingan orang kecil, tidak perlu ditakuti. Kejar. Siap Bapak Osi. Kami kejar. Kami kawal dan kami kejar. Satu pius, hajar terus naik. Ini hajar, tidak pakai berhenti lagi. Kita promosi bupati, wakil bupati, mereka bilang begini-begini. Sekarang kita kejar yang mereka pun kasus yang tidak benar ini. Kawal terus sampai tuntas agar masyarakat Belu jangan dibodohi terus. Masyarakat tidak akan dibodohi lagi, saudara. Masih ada kita-kita yang ada di kabupaten ini. Kita lanjut, kita baca lanjut. Melalui NTT Online, tim penyidik Tipikor Polres Belu juga telah mendatangi gedung Dekranasda Belu guna melakukan pengecekan fisik barang yang dibelanja menggunakan dana tersebut. Kapolres Belu AKBP Riko Simanjuntak melalui Kasat Reskrim Ibtu Jafar Al-Kateri membenarkan tim penyidik sementara melakukan penyelidikan dana Dekranasda. Kita masih dalam pengembangan dan sejauh ini sudah ada sekira 4 orang yang kita minta keterangan, ujar Kasat Reskrim Polres Belu melalui NTT. Sudah 4 orang. Saya mengharapkan kepada Bapak Kasat kalau bisa tolong beri inisial. 4 orang itu siapa-siapa saja. Biar kami juga tahu. Lanjut Jafar, selain mengambil keterangan dari para pihak terkait, pihaknya juga telah menjadwalkan pengecekan Dekranasda Belu. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Orang itu sama bilang ini, saya bicara tentang agak sedikit keluar dari konteks yang kita bahas. Ini manusia ini. Manusia. Manusia itu kalau dia sudah dapat oknum manusia, tapi tidak semua manusia lah. Oknum. Oknum yang gayanya kalau misalnya dia sudah misalnya menang politik atau dia mendukung orangnya itu menang dan dia diberikan kepercayaan, itu patut diduga itu. Patut diduga itu. Dia mulai puji itu patut diduga. Itu ada yang tidak beres dalam dia otak. Dan tidak beres. Omongnya itu pokoknya dia puji habis pun. Nanti ada masalah hilang. Mudah-mudahan dia jangan menggunakan akun palsu. Oknum-oknum tersebut. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita berdoa dan kita berharap agar kasus ini yang terindikasi korupsi, yang sementara dididik oleh Polres Belu dengan anggarannya kurang lebih 1,5 miliar, 1.500 juta. Kita kawal, kita berikan dukungan kepada pihak penyidik Polres Belu agar kasus ini bisa terungkap. Dan ada yang diproses secara hukum sesuai dengan mekanisme dan prosedur perundang-undangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun dia. Dan saya menyampaikan kepada publik ini bahwa saya, Victor Motaina alias Vicky Nahak, asli daripada Lamak Nensana, pasti saya bersama dengan saudara-saudara akan kawal proses ini agar menjadi terang benderang. Akan kami kawal. Ini tidak bisa kita diamkan terus. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten hari ini tahu ekonomi negara kita tidak baik-baik adanya. Dan dampaknya kita yang ada di Kabupaten perbatasan ini. Harga beras saja per hari ini 17.000. Kok masih ada oknum-oknum tertentu yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan? Ini bukan 150 juta. 1.500 juta. Kalau itu misalnya diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat kecil, ekonomi kecil, apakah tidak terbantu usaha mereka?
Dan saya sampaikan kepada publik bahwa ini mulai terbongkar satu persatu. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kasus-kasus seperti begini jangan kita anggap biasa-biasa saja. Ini harus kita bongkar. Karena itu bukan uang satu setan dua binatang pun. Uang negara. Dan diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Jadi wajar untuk kita sampaikan dan kita kritisi dan kita kawal. Jadi untuk itu, mari kita kawal akhir periode ini dengan senyuman sebagai alarm tanda perpisahan. Ini kata-kata ini. Tapi saya yakinkan kepada pemirsa, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita serahkan semua ini kepada pihak penyidik Polres Belu, biarlah mereka bekerja seprofesional mungkin dan kita berikan dukungan agar kasus ini bisa dibawa ke meja persidangan dan ada pelaku kejahatan ini yang diproses secara hukum. Tugas saya dan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita mengawal proses dan memberikan dukungan kepada APH. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya dengan beberapa teman yang hari ini masih berdiri sebagai aktivis jalanan untuk masyarakat kecil, pasti akan kami kawal sampai tuntas. Karena yang saya bilang, saya selalu mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Hargailah pencapaian orang lain. Hargailah prestasi orang lain. Jangan orang sudah berprestasi, orang sudah mengukirkan sejarah yang baik, orang sudah membantu perekonomian masyarakat kecil, terus itu kadang-kadang masih kita anggap salah. Dan kita selalu mencoba bahwa itu tidak benar, segala macam. Hasil akhir apa? Kita yang suka memfitnah orang, suka menghina orang, tidak menghargai prestasi orang lain, hari ini kena di kita. Maka ketika sudah kena kita, yang orang sebut yang karma. Sudah karma baru mengharap Tuhan, bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Terlambat kakak. Kakak sudah terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya mungkin dalam sesi live saya mungkin saya cukup sampai di sini terkait dengan indikasi korupsi Polres Belu Lidik anggaran Dekranasda senilai Rp 1,5 miliar. Nanti ada ini baru season pertama. Nanti season kedua tunggu. Dia akan lanjut sampai selesai. Ada sampai betul-betul dibawa ke meja persidangan. Nanti akan saya selesai session untuk live terkait dengan anggaran 1,5 miliar ini. Kita berharap dan percaya kepada Polri, dalam hal ini Polres Belu menjadi benteng terakhir kita dalam menjaga keadilan di daerah ini. Mari kita kawal. Siap, saudara. Kita kawal sampai tuntas. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri live saya ini, saya selalu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu bahwa politik pemilu maupun pileg sudah selesai. Marilah kita hidup normal sebagaimana biasanya. Perbedaan politik itu hal yang biasa dalam demokrasi di Republik ini. Marilah kita selalu bergandeng tangan sebagai warga masyarakat Kabupaten Belu yang selalu menjunjung tinggi adat dan budaya. Sekali lagi bahwa perbedaan itu hal yang biasa dalam demokrasi, tapi setelah selesai kita adalah saudara. Kita harus bertegur sapa, saling menyapa, dan saling menghargai atas sebuah keputusan dan prestasi daripada orang lain. Dan saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu supaya
Selalu kita menjaga Kamtibmas, jauhi perbuatan-perbuatan yang anarkis karena dapat merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Mau akhiri tapi masih ada komentar. Mari kita tetap menjunjung tinggi asas hukum tertinggi. Praduga tak bersalah memberikan ruang kepada pihak untuk mengusut sampai tuntas sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku negara ini. Dan ini perlu kita menjaga sesuai persepsi pikiran kita. Ya, kami juga bilang begitu. Memang asas praduga tak bersalah melekat pada siapa saja. Kalau memang terbukti ada penyalahgunaan, maka yang harus kita kawal adalah proses hukum sampai tuntas. Nanti akan saya bedah lagi apa-apa saja yang sampai diduga merugikan keuangan negara sekitar 1,5 miliar. Nanti akan kita bedah. Ini baru artinya bahwa kalau semacam pertandingan tinju itu, saya tidak tahu ya, jab dulu baru uppercut atau bagaimana, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Silakan. Ini kan baru praduga kan seperti begitu. Tapi 1,5 miliar diduga 1,5 miliar itu digunakan untuk apa saja, item apa saja yang digunakan. Bisa jadi, masih sedikit saya bocorkan, mungkin bisa jadi diduga mungkin tidur di hotel yang mungkin harga 100.000 bisa buat 1 juta misalnya. Atau mungkin diduga ini ya, mungkin naik pesawat buat lagi bilang pergi urusan ini dekranase punya pesawat harga 2 juta begini, padahal tidak pergi, cuma dapat bil. Ini juga harus, artinya ini kan dugaan-dugaan saja. Wajar toh, saya pakai diduga. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sesi yang pertama mungkin saya cukup sampai di sini. Harapan saya tetap kita jaga Kamtibmas di daerah perbatasan ini, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai warga Kabupaten Belu yang adat dan budaya, tetap kita selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Closing statement saya, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, calon pemimpin Kabupaten Belu 2024-2029, pilihlah calon pemimpin itu yang cerdas secara intelek, kemampuan berkomunikasi dengan sesama masyarakat kecil, dan yang terpenting adalah kemampuan secara finansial. Itu yang penting. Supaya apa? Ini closing statement loh. Ini bukan saya bicara. Supaya apa? Karena kendaraan yang digunakan itu tidak gratis. Kalau hanya mau nebeng pencitraan, tidak usah. Ya. Harus mapan secara ekonomi. Dan orang-orang yang saya publikasikan itu ada beberapa figur yang saya sebut seperti Bapak Yosef Bere, ini alias Ajasa Bandar itu, terus yang kedua ada Bapak Alphonse Loemau Kejari. Itu adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi dan berprestasi di bidang mereka, sehingga mereka dipakai. Ini aja closing statement. Jadi silakan masyarakat berdiskusi di tengah-tengah masyarakat. Bicara tentang partai politik itu bukan ranah kita. Biarkanlah mereka yang mau bertarung, mereka yang berpikir ke arah sana. Kalau mereka sudah mapan secara ekonomi, berarti saya yakin bahwa mereka bisa mendapatkan kendaraan untuk mereka bertarung dalam Pilkada 2024-2029. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Kita doakan bersama agar proses ini berjalan dengan aman, lancar. Dan ada temuan, ada kerugian negara, kerugian masyarakat Kabupaten Belu, senilai 1,5 miliar. Kita berharapkan ada pelaku yang diproses secara hukum dan menggunakan rompi orange. Bahwa di situ adalah, tahu tuh rompi orange, tulisan di belakang itu tulisan apa. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan berkati.
semua.